Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra PTBS, hari ini kami kehadiran tamu yang sangat luar biasa, spesial tentunya. Di depan saya ada salah satu dari tim konsultan Eco Farming. Beliau adalah Bapak Jamaluddin Al-Afghani. Selamat datang Pak Jamal. Terima kasih. Di kantor PTBS. Beliau selaku Widya Suara bidang pertanian organik di Kementerian Pertanian. Kemudian beliau juga asesor pertanian organik Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian. Ya. Hari ini kami mau bincang-bincang nih dengan Pak Jamal ya. Tentunya terkait dengan produk yang dipasarkan oleh PTBS, yaitu adalah produk Eco Farming. Nah, produk Eco Farming ini sangat luar biasa penjualannya, sangat ramai sekali, sangat laku sekali. Namun tentunya banyak sekali mitra-mitra atau mungkin masyarakat yang sebenarnya belum paham betul seperti apa sih sebenarnya kinerja Eco Farming ini. Nah, yang pertama saya mau tanya, seperti apa sih Pak pupuk Eco Farming ini sebenarnya secara garis besar ya? Ya, baik Pak Nur, terima kasih. Jadi para sahabat sekalian, Eco Farming ini kebetulan kami sudah melakukan beberapa kali uji laboratorium terkait dengan kandungan-kandungannya. Jadi yang pertama tentu kalau yang sudah ada di kemasan yang sudah sering kita lihat adalah ada kandungan C organiknya. Nah, C organik ini adalah merupakan salah satu bahan yang sangat vital dalam memperbaiki kualitas tanah ya. Jadi tanah yang baik itu diindikasikan dengan C organik yang semakin tinggi. Nah, saat ini kondisi tanah kita kenapa masuk dalam kategori kurus? Karena C organiknya rata-rata kurang dari 2%, bahkan saat ini menuju ke 1%. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menggembirakan bagi kita bahwa ada satu produk kecil tetapi kadar C organiknya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada kandungan N-nya, P-nya, K-nya. Ya sekalipun dalam jumlah yang kecil, tapi ingat bahwa memang untuk bahan organik tidak ada NPK yang di atas 5 ya. Jadi kalau Mas Nur, kalau misalnya ada pupuk organik yang N-nya di atas 5, itu malah dipertanyakan, jangan-jangan pakai urea. Jadi secara peraturan memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Meskipun di Kementerian Pertanian kita membolehkan N itu sampai di angka 6, tetapi kalau bicara di sertifikasi, rata-rata lembaga sertifikasi organik akan mencari ada apa sebenarnya kenapa sampai di atas 5, dan pada akhirnya rata-rata mereka tidak merekomendasikan bahwa itu produk organik. Jadi kalau organik murni jarang sekali kita dapatkan di atas 5. Nah, kemudian yang kedua, Pak Nur, ini yang luar biasa dari hasil uji kami bahwa di dalam pupuk ini ternyata mengandung mikroba yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya nilai NPK-nya kecil tetapi mikroba penambat nitrogen itu yang tinggi, sehingga dia bisa mengambil nitrogen yang ada di udara. Ingat ya, di udara ini ada nitrogen sekitar kurang lebih 80% yang bisa diambil oleh mikroba di dalam tanah. Mereka juga mikroba-mikroba ini, kalau bahasanya kepala badan kami kemarin mengatakan bahwa mikroba ini ibaratnya adalah pasukan khusus. Pasukan khusus. Pasukan khusus yang bekerja di dalam tanah, merombak bahan organik, menyiapkan nutrisi-nutrisi sehingga unsur hara tanah ini tercukupi untuk dimanfaatkan tanaman. Iya, karena banyak sekali pertanyaan kan, kenapa Eco Farming ini bisa bikin pertaniannya subur sedangkan kan kandungannya kecil gitu kan? Nah, termasuk juga mungkin gini, Mas Nur, bahwa masa sih benda sekecil ini bisa digunakan untuk 1 hektar gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan para sahabat mitra PTBS dimanapun berada, di dalam satu tub Eco Farming ini hasil uji lab kami yang baru keluar kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, itu mengindikasikan bahwa jumlah mikroba positif yang ada dalam 30 gram itu 150 miliar. Nah, padahal dalam kondisi belum diapa-apain ya? Belum diapa-apain. Nah, ada 150 miliar. 50 miliar. Itu minimal dari 5 kali ulangan, 5 kali ulangan di dalam pengujian di laboratorium, itu nilai terkecil adalah 150 miliar. Nilai tertinggi diperoleh 189 miliar.
per 1 tub. Jadi kalau kita ambil tengahnya itu kurang lebih sebenarnya 170 miliar Rata-rata gitu ya? rata-ratanya ya. Itu maknanya apa? Maknanya begini, dengan mikroba yang dalam jumlah yang besar itu ketika kita aplikasikan ke tanah sebenarnya tidak perlu langkah awal tidak perlu sebenarnya kita lakukan pengembangbiakan lagi, fermentasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita aplikasikan ke tanah di dalam satu kali aplikasi, misalnya kemarin saya membuat sebuah catatan kecil bagaimana kita breakdown di dalam dalam 1000 ml itu ada 150 miliar misalnya. Nah, artinya setiap 100 ml itu ada kurang lebih 15 miliar. Nah, jadi dalam 50 ml itu ada 7,5 ada sekitar 75 miliar ya, ada sekitar 7,5 miliar maksud saya. Ada sekitar 7,5 miliar dalam satu tangki. Dalam satu tangki yang dicampur yang dicampur dengan 15 liter air. Nah, ini artinya apa? Mikroba yang begitu banyak ketika kita aplikasikan ini, pertama ketika dia turun ke tanah, mereka akan berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas tanah. Dan mereka ini karena jenisnya banyak, penambah nitrogen, ada pembuka stomata. Nah ini yang unik lagi, pembuka stomata. Mas Nur, apa fungsinya pembuka stomata? Stomata itu kan ada waktu-waktu terbuka secara alami. Ya, sampai jam 10-an ya, gitu ya. Nah, tetapi dengan menggunakan eco farming ini, ada mikroba yang kerjanya memang membuka stomata di luar jamnya. Jadi bisa bertambah lama gitu Ya. terbentuknya. Nah, sehingga kenapa kemudian teman-teman misalnya di sawit ya, tadi kita dengarkan ada tamu dari Bengkulu mengatakan ada petani yang mengaplikasikan baru sekali, tadinya daunnya itu nggak bisa terbuka untuk keluar sawitnya, baru sekali aplikasi ternyata udah pada keluar setelah 28 hari. Nah, akhirnya mereka mengatakan, wah ini baru kali ini saya pakai pupuk yang bisa membuka daun secepat itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kerja mikroba. Sebenarnya di dalam eco farming ini ada mikroba apa aja Pak yang sudah diteliti? Kita kemarin itu baru kurang lebih sekitar 8. Jadi ada mikroba aerob. Mikroba aerob ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas tanah, kualitas air ya. Sehingga kalau misalnya ada lahan-lahan yang kondisi airnya kurang bagus, nah itu bisa diperbaiki dengan mikroba aerob. Kemudian ada pelarut fosfat. Nah, di dalam tanah kita, Mas Nur, hasil residu-residu dari pemupukan yang menggunakan anorganik itu banyak sekali fosfat-fosfat yang tersedia tidak larut. Nah, dengan menambahkan eco farming itu akan melarutkan fosfat-fosfat tersedia sehingga tanpa dipupuk P pun tanaman sudah tercukupi. Nah, itulah kenapa kemudian dengan pengurangan sampai 75%, kenapa kemudian ternyata masih tetap bisa mencukupi unsur hara tanaman karena kerja mikroba yang memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di dalam tanah. Kemudian ada mikroba yang fungsinya juga adalah untuk melarutkan residu. Jadi residu-residu dari hasil sisa-sisa racun, pestisida segala macam itu bisa dilarutkan sehingga tanah menjadi lebih sehat. Ada selain penambah nitrogen, pelarut fosfat, nah kita mikoriza. Nah ini dia, ini mikoriza yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Mikoriza ini mampu mengambil makanan untuk disuplai ke akar tanaman dalam jarak yang sangat jauh. Jadi dia bekerja membantu menyuplai makanan. Ya, menyuplai. Dan yang kedua, mikoriza ini dia juga sekaligus membuat cadangan makanan. Nah, jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang kekeringan gitu ya, tidak tersuplai unsur hara dalam waktu air yang cukup misalnya, itu karena adanya cadangan makanan dari mikoriza sehingga dia masih tetap tahan. Nah, inilah kelebihannya sehingga kita mendengarkan banyak sekali dari teman-teman menyampaikan bahwa kenapa kok kekeringan tapi masih tetap hijau. Nah, itu salah satu fungsi hasil kerja dari mikoriza ini. Dan yang lainnya mungkin. Nah, jadi kita baru intinya begini, kita baru mengidentifikasi mikroba ini kurang lebih sekitar 200 juta dari 150 miliar. Nah, sehingga baru diidentifikasi sebagian. Iya, baru sebagian. Dari 150 miliar ini hasil uji kita baru kurang lebih 200 juta yang teridentifikasi. Artinya apa?
masih banyak mikroba-mikroba positif lain yang belum kita ketahui apa namanya, tetapi hasilnya sudah nampak kinerjanya. Nah, jadi begitu diaplikasikan ke tanaman, loh kok ini bagus. Nah, itu dia rupanya kolaborasi dari banyak mikroba ini memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menyiapkan unsur hara dalam tanah. Pak Jamal, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sering masuk. Di eco farming ini kami kan ada beberapa kali ya dikeluarkan dengan kemasan yang berbeda-beda. Ya, ada yang dulu pertama seperti ini, ya. Kemasan masih agak kecil ya. Kemudian ada juga ya ini kemasan ini ya, bentar ya. Nah ini terbitan November, di terbitan November ya. Kemudian ini Maret. Ya. Ini sekilas sama, tapi mungkin isinya beda keluaran gitu ya. Nah, pas waktu kita buka ada beberapa yang mendapatkan itu, nah berupa seperti ini, Pak Jamal. Ada yang keluar apa namanya ini, warna putih ya. Keluar apa nah istilahnya, cendawan atau apa ya? Berwarna putih. Ada yang di sini agak coklat gitu ya. Kemudian bahkan ada yang mengalami mungkin sudah sampai hitam gitu ya, hitam kali ya ini. Nah, kira-kira bagaimana nih penjelasan tentang terkait ini? Baik, ini kalau kita lihat visual ya. Nah, ini visualnya agak bervariasi ya. Ada yang warna putih seperti ini. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak bisa membedakan, yang paling gampang sebenarnya kalau dari hasil pengamatan yang saya lakukan dengan pupuk eco farming ini, itu lebih mudah adalah coba dibuka dan cium. Kalau misalnya bau aslinya masih nampak ya, masih terasa ya, maka itu artinya bahwa ini mikroba yang positifnya masih sangat efektif. Kalau ini masih bau ya? Ini masih nampak ya? Nah, coba bau kayak ramuan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ini ya. Ini warnanya kayak hitam, ya sudah campur hitam. Coklat hitam kayak gula merah ya. Nah, coba dicium. Saya yakin baunya pun akan terasa beda. Sudah mulai kayak apa ya? Sudah mulai agak kurang sedap. Kurang sedap. Hampir mirip terasi gitu ya. Ya. Nah, ini sahabat sekalian, ini cara mudah ya. Karena kalau misalnya teman-teman agak sulit membedakan ini apa namanya, ini apakah cendawan, apakah ini spora, ini apakah miselium ya. Nah, cukup dengan baunya saja sebenarnya. Nah, kalau yang masih baunya agak seperti apa ya, kayak jamu-jamuan ya, itu artinya masih bau aslinya, berarti mikroba masih sangat positif, masih aktif. Karena salah satu ciri dari adanya patogen yang masuk adalah dia mampu merubah bau sekalipun. Ya, patogen itu artinya bakteri negatif yang. Oh, jadi kalau yang baunya sudah berubah tadi, itu indikasinya ada patogen? Indikasinya patogen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang patogen itu masih bisa nggak kita gunakan? Ya, jadi yang pertama, sahabat sekalian, pastikan kalau misalnya ada yang kena patogen, ini sudah tidak dianjurkan untuk langsung digunakan. Tidak boleh langsung digunakan. Tidak boleh langsung digunakan. Nah, artinya apa? Masih punya potensi untuk bisa digunakan. Tapi ada langkah. Ya. Ada langkah tambahan. Gitu ada tambahan yang harus kita lakukan. Nah, saya mungkin akan memberikan penjelasan sekilas. Ya, ingat bahwa ini sebenarnya empon-empon ini adalah media untuk mengikat mikroba sebagai rumah tinggalnya mikroba. Ya, di dalamnya patogennya kebetulan sudah dominan, tetapi bukan berarti bahwa tidak bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Ada cara yang kita lakukan adalah matikan patogennya. Matikan patogennya. Kita bunuh dia. Nah, caranya gimana? Nah, untuk membunuh patogennya, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemanasan. Dipanaskan, ada bakteri positif juga kemungkinan akan ikut mati. Tetapi ada bakteri-bakteri yang memang tahan dengan panas ya. Nah, untuk itu kalau kita ingin mematikan patogen, pertama langkahnya tetap dilarutkan seperti biasa saja. Setelah itu direbus sampai mendidih.
Nah, setelah selesai mendidih, kemudian dinginkan kembali, lalu kemudian ambil yang masih bagus. Setelah dingin ya? Setelah dingin, ambil yang masih bagus, lalu kemudian tidak perlu banyak ya, tidak perlu banyak, masukkan ya mungkin ke sekitar 1-2 gram saja, karena dalam 1 gram ini mikrobanya macam-macam, ada yang kurang lebih sampai 5 miliar per gram. Iya. 1 gram. Nah, jadi kita campurkan. Nah, mikroba inilah yang kemudian akan mengkondisikan kembali bakteri-bakteri tersebut akan Itu berarti didiamkan ya? Iya. Perlu nggak ditambahkan yang lainnya lagi selain ditambahkan pupuk baru? Ya, jadi selain pupuk baru, ini berlaku dia sistem dengan cara fermentasi. Oh, difermentasi. Difermentasi, ya. Khusus untuk yang kita matikan patogennya, karena potensi mikroba yang tadi 150 miliar itu sebagian besar kemungkinan juga akan ikut mati. Berarti bisa ditambahkan molasses. Ya, atau molasses, air. ya. Untuk air tebu, molasses dan lainnya kita hanya rekomendasikan maksimal 50 mili saja. 50 mililiter. Atau kalau misalnya teman-teman pakai ini ya, pakai itu cukup satu gini saja, sepenuh ini molassesnya ya. Ini takarannya kurang lebih 50 mili. Nah, jadi cukup ini saja di air gula atau air tetes tebu. Tetes tebunya tidak langsung 50 mili diisi sampai penuh, karena tetes tebu ini kan dalam kondisi padat ya. Jadi dia diencerkan dulu, mungkin dia hanya menggunakan kurang lebih sekitar ya mungkin sepertiganya inilah. Kalau tetes tebu. Tetes tebu itu padat? Padat, kental sekali. Oh, kental gitu ya. Sangat kental sekali. Beda sama air tebu? Beda. Kalau air tebu bisa juga? Kalau air tebu langsung 50 mili. Oh. Air tebu, air perasan tebu ya. Jadi kalau tetes tebu itu gambarannya kayak kecap tapi yang sangat kental. Sama molasses tadi beda lagi? Molasses dengan tetes ini satu benda tapi bahasa yang berbeda. Oh, sebenarnya tetes tebu itu molasses tadi. Molasses, iya, betul. Bahasa yang berbeda ya. Iya, jadi, bahasa yang berbeda. Khawatir nanti teman-teman bingung, ini ada tetes tebu, ternyata tetes tebu yang molasses maksudnya. Istilah yang lain. Kalau di petani kadang menggunakan tetes ya. Tetapi kalau bahasa ilmiah lebih dikenal adalah molasses. Mungkin itu Mas Nur terkait dengan kondisi produk. Nah, terus mungkin bisa kita lihat ini ini setelah adanya kasus-kasus semacam ini muncul, kemudian dari tim riset itu menyarankan supaya kita vakum. Nah, dengan vakum ini itu akan meminimalisir potensi masuknya patogen. Kalau ini kan masih terbuka nih. Jadi ini kalau bakteri, wah ini surga banget. Artinya potensi untuk masuknya ini sangat mudah sekali. Iya, artinya kenapa terjadi seperti ini? Karena memang di kemasan yang siang awal ini memang apa ya, belum divakum dulu ya, belum sempurna, belum divakum. Nah, kemudian berarti kita sudah mengeluarkan yang terbaru ya sebenarnya, yang sudah divakum ya. Alhamdulillah, ini bisa kita buka yang Maret, Mas Nur. Coba kita lihat. Ya. Kita buka yang terbaru ya. Nah, ini sepertinya yang terbaru ya. Ya. Nah, dia udah rapat ini ya, udah di wrapping, di vakum. Nah, coba kita bandingkan ya. Nah, ini dalam kondisi terbuka seperti ini, mikroba masuk. Mikroba masuk. Ya. Nah, bandingkan dengan ini atas bawahnya dalam kondisi rapat sekali. Ya, di sini sudah rapat. Jadi kemudian di wrapping lagi di atasnya ya. Jadi memang potensi bakteri-bakteri yang dari luar masuk itu sudah sangat minim sekali. Ya. Jadi kedap udara. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa meskipun sudah terjadi seperti ini masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan dengan langkah tadi ya, dimatikan patogennya. Betul. Ya, kemudian difermentasi. Difermentasi ulang, sudah bisa digunakan lagi. Dengan memberikan tambahan dari eco farming yang masih bagus. Yang masih bagus ya. Karena kita memindahkan mikrobanya ke situ untuk dikembangbiakan. Iya.
Nah, kemudian ini kan memang ada beberapa versi ya. Ini juga dulu masih seperti ini. Kita mau coba ya. Boleh. Coba kita buka lah, biar teman-teman tahu. Ini waktu kemasan yang lama ya, yang masih kecil. Wah, ini udah, kalau yang lama udah putih. Ya. Ini kayak keluaran pertama ya dulu. Eco farming keluaran pertama. Yang waktu itu dia ya seperti ini nih. Nah, coba dicium Mas Nur. Oh iya, kita tes ya. Tes. Meskipun dia udah lama, tapi Ya. kalau ternyata baunya masih enak, oke Mas. Masih bau. Ya. Ini tadi ya, masih jamu-jamuannya sangat dominan. Setengah-setengah ini. udah sepertinya udah ada. Masih. Masih. Ini masih. Nah, memang ada campuran bau apek ya. Iya. Nah, tapi dia Tapi masih tercium bau masih. bau apa namanya tadi? Jamu-jamuannya masih. Jamu-jamuannya. Ya. Oke Pak Jamal, ini semoga ini dapat menjadi pengetahuan baru buat teman-teman mitra-mitra yang sekarang sedang bergerak di lapangan ya. Jadi supaya jangan sampai produk yang seperti ini dimubazirkan. Iya. Iya, sayang sekali ya. Betul. Jadi ini tetap bisa digunakan, tapi kita tahu bahwa problem ini terjadi karena kemasannya dulu belum divakum. Iya. Ya, dan itu sekarang sudah kita perbaiki, Iya. yaitu dengan divakum, dan insya Allah ini menjadi solusi dan tidak akan cepat muncul cendawannya, atau mungkin tidak akan dimasuki oleh patogen gitu ya. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.